Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang IO yang part 2 yang kedua, slide selanjutnya. Ya, jadi di sini ada sistem komputer yang terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada CPU, kedua ada memori, lalu yang ketiga ada peralatan peralatan masukkan dan keluaran atau IO device. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada modul I/O. Jadi modul I/O itu adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengendalian sebuah perangkat luar atau bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama. Lalu di poin pertama, modul I/O merupakan peralatan antarmuka atau interface bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat periferal. Jadi simpelnya modul I/O itu merupakan perangkat yang bertindak sebagai jembatan penghubung antara sistem komputer dan perangkat periferal. Nah, perangkat periferal itu perangkat tambahan atau perangkat keras yang dihubungkan ke dalam komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, printer, speaker, ataupun monitor. Di poin kedua, tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antar periferal dan bus komputer. Jadi modul I/O itu bukan hanya sekedar penghubung seperti yang saya jelaskan tadi, tetapi sebagai piranti. Nah, piranti adalah perangkat yang memiliki tugas meminta, memasukkan, dan menghasilkan data. Nah, mengapa perangkat periferal tidak langsung dihubungkan dengan sistem komputer? Karena kecepatan transfer data periferal lebih lambat dibanding laju transfer data pada CPU maupun memori. Lalu yang kedua bervariasinya metode operasi piranti periferal sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Slide selanjutnya. Lalu di sini ada interrupt driven I/O. Di interrupt driven I/O itu seperti teknik yang memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Jadi prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O pada modul I/O. Bersamaan perintah I/O dijalankan modul I/O, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Nah, pada poin pertama, masalah yang dijumpai dalam I/O terprogram adalah bahwa CPU harus menunggu modul I/O yang diinginkan agar siap baik maupun menerima maupun untuk mengirimkan data dalam waktu yang relatif lama. Pada saat menunggu CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul I/O. Jadi, poin pertama dan kedua, yaitu merupakan masalah utama yang dijumpai oleh I/O atau program. CPU harus banyak menunggu karena CPU harus berulang-ulang menanyakan status modul sehingga kinerja menjadi lambat. Alasannya ya seperti sebelumnya yang saya jelaskan bahwa kecepatan transfer data periferal lebih lambat dibandingkan laju transfer CPU maupun memori. Next. Yang akibatnya tingkat kinerja sistem secara keseluruhan menurun tajam. Jadi ya akibatnya ya pasti kinerja sistem menurun tajam karena CPU lebih banyak menunggu berbanding terbalik sama teknik interrupt yang memungkinkan proses tidak membuang waktu layaknya dengan I/O terprogram yang kebanyakan waktunya dipakai untuk menunggu. Tuh di sini. Dan keempat, alternatifnya adalah CPU mengeluarkan perintah I/O ke modul dan kemudian mengerjakan perintah lainnya. Kemudian modul I/O menginstruksi CPU untuk meminta layanan ketika modul telah siap untuk saling bertukar data dengan CPU. Jadi CPU akan memberi perintah ke modul I/O dan melanjutkannya dengan beberapa tugas berguna lainnya. Jadi CPU itu tidak menunggu I/O dan I/O itu bersiap-siap dengan data yang diinginkan. Itu yang terakhir, setelah itu CPU akan mengeksekusi pengiriman data seperti sebelumnya dan dilanjutkan dengan menyelesaikan proses sebelumnya. Next.
Lalu di sini ada interrupt. Jadi di dalam teknik interrupt itu ada 4 teknik yang nanti dijelaskan oleh Yuli. Silakan, Yul. Selanjutnya ada multiple interrupt lines. Teknik yang paling sederhana adalah menggunakan saluran interrupt berjumlah banyak antara CPU dan modul input-output, namun tidak praktis untuk menggunakan sejumlah saluran bus ke seluruh interrupt modul input-output. Selanjutnya ada software call. Alternatif lainnya adalah software call proses apabila CPU mengetahui adanya sebuah interrupt, maka CPU akan menuju ke rutin layanan interupsi yang tugasnya melakukan call seluruh modul input-output untuk menentukan modul yang melakukan interupsi. Ada kerugian software call, merupakan waktu yang lama karena harus mengidentifikasi seluruh modul yang mengetahui modul input-output melakukan interupsi. Lalu ada daisy chain. Teknik yang lebih efisien adalah daisy chain. Menggunakan software call, seluruh modul input-output tersambung dalam saluran interupsi CPU secara melingkar atau chain. Apabila ada permintaan interupsi, maka CPU akan menjalankan sinyal acknowledge yang berjalan pada saluran interupsi sampai berjumlah modul input-output yang mengirimkan interupsi. Selanjutnya, baik, lanjutkan oleh saya. Jadi arbitrasi bus itu adalah sebuah proses di mana perangkat berikutnya menjadi pengontrol bus dengan transfer mastership bus ke bus lainnya. Jadi ketika master melepas kendali bus, master bus lain dapat kendali bus. Seperti yang tertulis di PPT tadi, arbitrasi bus merupakan proses di mana perangkat berikutnya untuk menjadi master bus dipilih dan master bus ditransfer ke sana. Pemilihan master bus biasanya dilakukan berdasarkan prioritas di jaringan yang menghubungin komputer. Ada beberapa metode arbitrasi bus buat transmisi unit yang ada di CPU. Terdiri dari dua bagian, yaitu metode sentralisasi dan metode pada waktu bus. Perangkat berbentuk bagian CPU ini terpisah. Sementara metode terdistribusi arbitrasi bus terdiri dari tiap modul dari akses kontrol. Dan modul-modul tersebut akan bekerja sama menggunakan bus tersebut secara bersamaan. Kedua metode ini bisa melalui transfer data dengan perangkat lainnya yang bekerja untuk pertukaran data maupun CPU atau modul I/O bertindak sebagai master metode arbitrasi bus. Slide selanjutnya. Untuk slide pengontrol Intel 859A itu, jadi microprocessor 8259A atau microprocessor programmable interrupt control PIC, ada 5 interupsi perangkat keras dan 2 interupsi perangkat keras di masing-masing 8085 dan 8086. Tapi dengan menghubungkan 8259 dengan CPU, kita dapat meningkatkan kemampuan penanganan interupsi. 8259 juga dikenal sebagai microprocessor programmable interrupt control PIC. Untuk slide selanjutnya. Mode pada interrupt Intel 8259A itu jadi menerima dua jenis kata perintah yang dihasilkan oleh CPU. Ada full nested, permintaan interupsi dengan prioritas mulai 0 IR0 hingga 7 IR7. Ada rotating, bila sebuah modul telah dilayani interupsinya akan menempati prioritas terendah. Ada juga master mask, prioritas di program untuk modul I/O tertentu secara spesial. Jadi
dihasilkan oleh CPU. Jadi kata perintah inisialisasi ICWS sebelumnya operasi normal dapat dimulai. Masing-masing 8259A di sistem harus dibawa ke titik awal. Boleh urutan kedua hingga 4 byte yang diatur oleh pulsa WR. Kata perintah operasi OCWS ini adalah pengontrol interrupt 8259A. Intel mengeluarkan chip 859A yang dikonfigurasi sebagai interrupt arbiter pada mikroprosesor Intel 8086. Jadi Intel 8259 ini melakukan manajemen interupsi modul kepada modul I/O yang ada. Untuk slide selanjutnya. Jadi seperti gambar di pemakaian pengontrol interupsi 8559 ada pada 8086 itu seperti gambar yang tertera. Jadi untuk Iron dari master 8259A ditransfer ke prosesor 8086. Jadi perangkat 07 ke perangkat 08 dan akan menginputkan 88 ke prosesor 8086. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Khalid. Di sini ada programmable peripheral interface Intel 8255A atau biasa kita sebut IC PPI Intel 8255A. Nah, di sini itu IC PPI 8255A menggunakan I/O terprogram, yang dimana I/O terprogram itu merupakan data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. Lalu IC PPI 8255A juga dia itu interrupt driven I/O, di mana interrupt driven I/O itu memungkinkan untuk tidak membuang-buang waktu dalam prosesnya. Jadi lebih cepat lagi gitu. Dan IC PPI 8255A ini juga dirancang untuk keperluan mikroprosesor 8086. Jadi IC PPI 8255A ini awalnya itu dibuat oleh Intel CO untuk digunakan bersama mikroprosesor buatan Intel gitu. Tapi karena dia ini bisa kompatibel dengan IC yang lain, yang cara kerjanya juga hampir mirip, maka bisa dimanfaatkan oleh prosesor yang lain. Jadi tidak harus mikroprosesor yang 8086. Oke, lanjut. Nah, di sini di modul I/O PPI 8255, bagian kanannya itu terdiri dari 24 saluran antarmuka luar. Jadi yang sebelah kanan itu nanti dia akan menyambungkan IC PPI ini kepada antarmuka luar gitu. Di mana di sebelah kanan ini 24 terdiri dari 8 bit port A dan 8 bit port B, 4 bit port CA dan 4 bit port CB. Di mana port C ini membantu masuk keluarnya data di port A dan juga 4 bit yang lain membantu keluar masuk datanya di port B gitu. Lalu saluran tersebut bisa diprogram dari mikroprosesor 8086 dengan menggunakan register control untuk menentukan bermacam-macam mode operasi dan konfigurasi. Jadi IC PPI ini mode operasinya ada beberapa yang bisa dikontrol langsung dari otak komputer gitu. Konfigurasinya juga yang diperintah oleh komputer bisa langsung ke IC ini gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada dua gambar. Yang gambar A itu merupakan logikanya, logika cara kerja IC PPI 8255A ini. Dan yang gambar B itu gambaran aslinya. Jadi bentukan IC PPI 8255A ini bentukannya memang panjang dan terdiri dari 40 port gitu. Nah, untuk logikanya di sini kan tadi untuk antarmuka luarnya ada 24 port sebelah kanan dan sebelah kirinya itu ada 16 port, bisa dilihat. Sebelah kirinya ada 16 port dan sebelah kanannya 24 port, di mana terdiri dari port A, port B dan port CA dan port CB. Lalu di sebelah kirinya ada
yang menuju langsung ke mikroprosesor, di mana ntar mikroprosesor ini bisa memberikan perintah ke IC PPI 8255A ini. Pengontrol interrupt Intel 8 lanjut. Nah, modul I/O yang PPI 8255A bagian kiri. Ini bagian kirinya terdiri dari 16 port yang tadi sudah saya bilang. Jadi terdiri dari 8 bus data 2 arah D0 sampai D7. Lalu di sini juga ada bus alamat, di mana nanti akan menyimpan alamat-alamat yang disimpan dari beberapa yang diproses oleh otak komputer gitu. Jadi tidak akan salah alur. Dan di sini bus control yang terdiri atas saluran chip select, read, write, dan reset, di mana ntar itu semua diatur oleh otak komputer juga. Jadi data-data yang diambil dari antar muka luar semuanya diatur oleh mikroprosesor itu, jalurnya sudah tidak bertabrakan, sudah diatur dari sananya gitu. Lanjut. Nah, ini untuk pengaturan mode operasinya. Pengaturan mode operasi pada register kontrol dilakukan oleh mikroprosesor, yang dimana mikroprosesor itu merupakan otak komputer itu. Nah, di sini ada dua mode. Yang pertama ada mode 0 ketika ketiga port berfungsi sebagai 3 port I/O 8 bit. Dan mode lainnya adalah port A dan port B sebagai port I/O 8 bit, sedangkan port C-nya sebagai pengontrol saluran port A dan B. Nah, di sini interface keyboard dan display Intel 8255A. PPI Intel 8255A dapat diprogram untuk mengontrol berbagai peripheral sederhana, seperti keyboard, mouse, dan segala inputan antar muka luar. Sesuai yang pada di gambar ini, bisa dilihat keyboard di sini contohnya memberikan inputan ke dalam otak komputer ya, melalui IC PPI 8255A ini. Lalu di otak komputer ini memberikan perintah keluar menuju display. Jadi masukan dari keyboard itu masuk ke dalam otak, lalu otaknya itu memberikan perintah ke IC 8255 untuk menampilkan apa yang diinput oleh keyboard tadi. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau salah-salah kata, mohon dimaklumi. Ya, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.